Selamat pagi adik-adik kelas 9. Ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual dengan saya Pak Abi. Kali ini topiknya bagaimana cara membaca alat ukur listrik. Tapi alat ukur listrik yang kita batasi itu adalah alat ukur kuat arus, ampermeter, dan alat ukur voltmeter, tegangan atau beda potensial. Nah, ini pengukuran kuat arus biasanya menggunakan ampermeter ya. Iya, ampermeter itu yang ini. Ini ampermeter ini. Oke. Nah, ini lampu atau beban ya. Nah, ya. Lampu menyala ya. Jadi biasanya ampermeter itu kita pasang seri dengan alat ukur listrik. Nah, jadi seri itu berarti berhubungan langsung dia gini, walaupun bengkok-bengkok ya. Oke. Nah, ini nanti simbolnya yang seperti ini, simbolnya. Jadi ampermeter ini, simbol ini lampu ya, atau bisa juga ambatan. Jadi pasang seri, tidak bercabang ya. Itu pengukuran dengan menggunakan ampermeter. Nah, cara membacanya nanti coba perhatikan sini ya. Nah, skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Jadi skala yang ditunjuk ini jarum penunjuk ya, jarum penunjuknya ini. Nah, ini. Nah, nanti ini kan akan bergerak ke kanan menyimpang ketika ada bebannya. Terus nanti skala maksimum yang ini. Nah, batas ukurnya nanti ini 3 ampere ya, tapi kan nanti ada lubangnya ya, nanti di lubang itu ada tulisannya mau 2 ampere atau 5 ampere. Nanti kita lihat dalam soal ya. Jadi skala yang ditunjuk oleh jarum penunjuk dikali skala maksimum batas ukur. Begitu cara membacanya ya. Nah, kelihatannya mudah, tapi coba kita lihat dulu dalam contoh soalnya ya. Nah, ini skala yang ditunjuk yang mana? Nah, ini coba ya, saya ganti lagi. Skala yang ditunjuk ini, jarumnya kan inilah skala yang ditunjuk. Nah, terus nanti ini kabel ini kabelnya itu dihubungkan dari 0 sampai 200 mA. Ini batas ukurnya ini batas ukur ya, batas ukur. Skala maksimum ini 100. Ini skala tunjuk ya, skala ditunjuk ya. Ini skala maksimum, skala max. Batas ukurnya dari 0 sampai 200 mA. Maka nanti berapa kuat arus yang ditunjuk itu tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi ya. Rumusnya apa tadi? Berarti kuat arus I skala ditunjuk dibagi skala maksimum ya. Nah, gitu ya. Dikali batas ukur. Nah, skala yang ditunjuk itu angka 60 ya. Berarti I 60 dibagi skala maksimumnya kan 100 ya. Nah, nanti dikali batas ukurnya dari 0 sampai 200 mA. Berarti 200 mA itu ya. Maka kuat arusnya berapa ini? Nah, ini 2 nolnya coret kemari. Karena ini pembilang, ini penyebut. Tinggal 2 kali 60 dibagi 1. Berarti 60 kali 2 ya, 120 mA lah dia. Oke. Jadi bukan 60, karena kalau diganti ke 400 lain lagi, nanti ini 400 batas ukurnya ya. Itu contoh yang pertama. Bisa ya? Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu berarti skala yang ditunjuk berapa yuk? Skala yang ditunjuk itu yang ini. Ini skala ditunjuk. Skala ditunjuk jarum ya. Ampermeter ya. Skala maksimumnya ini. Jadi jarum itu dari 0 sampai skala maksimum 100 nanti. Nah, batas ukurnya ini kabelnya dihubungkan mana? 0 sampai 5. Inilah batas ukurnya. Batas ukur berarti 5 mA ya. Maka nanti berapa hasilnya itu kalau kita masukkan ke rumus tadi ya, berarti kuat arusnya I sama dengan skala yang ditunjuk 60 kan, dibagi skala maksimum tadi 100.
kali batas ukurnya itu kabelnya itu dari 0 sampai 5, berarti 5 ini kan miliampere lah kita buat ya. 5 kali 60 300 ya, 300 per 100 miliampere ya. Coret 2 nolnya, 3 per 1, berarti kuat arusnya sebenarnya berapa? 3 miliampere. Jadi bukan 60 ya. Begitu caranya ya, gampang ya. Oke, kita lihat alat ukur yang lainnya. Ini pengukuran beda potensial. Nah ini saklar dihidupkan, nyala lampu. Jadi voltmeter adalah alat yang digunakan mengukur beda potensial ataupun tegangan. Tadi kalau amperemeter itu pasang seri, kalau ini pasang paralel. Dari mana kita tahu paralelnya? Nah ini kan dia lampunya kan bebannya ini. Lampu dengan alat ukurnya ini voltmeter. Itu dia bercabang dia, ya kan? Iyalah cabangnya ke sini, ada yang biru ini. Arus dari sini ada yang kemari. Nah, ada yang kemari dari sini nanti arusnya, ada yang kemari ya. Pokoknya ada cabangnya di sini. Ya kelihatan mungkin ya. Nah itu dia pengukuran dengan menggunakan voltmeter, mengukur beda paralel dia. Bagaimana cara membacanya? Sama dengan amperemeter. Skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Nah itu jarum penunjuk ya. Ketika jarumnya itu bergerak ke kanan, itu nanti skala yang ditunjuk. Skala maksimum udah itu kan 3. Batas maksimum ini kan tulisannya 3 volt, tapi kan nanti tergantung kabelnya dicoloki kemana ada lubangnya ya. Kita lihat contoh soalnya. Nih, berapa tegangan yang diukur? Coba kita lihat ya. Nah ini dia ternyata 250 miliampere. Nah itu sudah dibuat ya. Berarti skala yang ditunjuk berapa? Ini 30 ya. Berarti ada nanti misalnya 30 per 50 kali 250 ya. Atau boleh saya buat ini tegangan ya. Tadi skala yang ditunjuk berapa sih? 30 ya. Nah, sama ya. Nah ini 30 ditunjuk ya. Ini 50 skala maksimumnya. Batas ukurnya ini kan, nah ini diputar dia sampai 250 ini. Nah berarti ini kan 5 ya kali 3 150 volt lah ya. Nah seperti itu gampang kan. Nah nanti sebenarnya mana sih batas ukurnya? Batas ukurnya yang ini jarum ini kan ditunjuk sini nih 250 kan. Ini batas ukur ya. Ini skala ditunjuk ya. Skala ditunjuk. Ini skala maksimum. Nah nanti gitu ya. Itu dia animasinya. Oke, kita lihat contoh soalnya ini. Nah ini kita lihat contoh soalnya ya. Berapa besar tegangannya yuk. Nah berarti skala yang ditunjuk berapa ini? Skala yang ditunjuk ini 40. Ini skala ditunjuk ya, jarum ya. Berarti skala maksimum ini skala maksimum 50 ya. Batas ukurnya kabelnya ini 0 sampai 10. Berarti ini batas ukur. Berarti 10 volt ya. Ukur. Berarti kalau gitu berapa tegangannya? Ya tinggal masukkan ke rumusnya ya. Tegangan V ya. V sama dengan skala yang ditunjuk 40 per skala maksimum 50 ya. Kali batas ukurnya 10 volt ya. Nah ini coret 10 bagi 5 berapa ya? 2 ya. 2 ini 100 ini. Berarti 2 kali 4 8 volt ya. Ini atau ini 400 bagi 50 kan 8 volt ya. Oke, seperti itu ya. Kan boleh juga 40 kali 10 400 dibagi 50. Coret nolnya berarti 40 bagi 5 8 volt. Seperti itu gampang ya. Oke, kita lihat contoh yang nomor 2. Oh, nggak ada ya, contoh nomor 2 nggak ada. Nanti mungkin ada beberapa contoh di latihannya. Silakan kalian diskusikan secara kelompok ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga ini bermanfaat. Selamat pagi.